Temanggung itu pada suku-suku Orang-orang ya yang non-muslim Kristiani itu. gitu. Kalau ya namanya Penggawani arahnya ke suku Melayu gitu. Karena itu kadang-kadang kami bingung. Kami sebagai orang Senganan mau pilih kemana gitu Pak. Oke, para sahabat Laman Inspirasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami sedang duduk bersama dengan Bapak Muhammad Didin Yatin. Pak Muhammad Didin Yatin ini punggawa, namanya keren, punggawa. Kalau punggawa itu semacam ketua adat. Iya. Macam kalau di suku Dayak itu ada ketua adat, kalau di apa? Di muslimnya itu ada punggawa. Nah, hari ini kami akan berbicara tentang seputar itu, seputar adat istiadat desa sama desa apa Kebebu ya. Kebebu, sama mungkin kita akan ngobrol sedikit tentang apa Pasak Kebebu. Nah, Pasak Kebebu. Kita mulai dari Pasak Kebebu dulu aja. Pasak Kebebu itu apa? Pasak itu apa? Kebebu sendiri itu apa? Kira-kira. Jadi begini, Pasak itu kan ada suatu tiang yang mana berpuluh tahun kemarin dia udah mau tenggelam, artinya budayanya itu hampir hilang. Terjadilah sambung tiang lagi. Jadi tiang kan, ini tiang ini kalau disambung kan begini dia. Kalau disambung enggak ada pasak, dia pasti akan terbang. Sehingga pasak itu terdiri minimum dia 2 biji. Satu di atas, satu di bawah, satu di atas. Berdirilah tegak. Jadi tiang yang berdiri ini itu terdiri dari beberapa, ya termasuk beberapa orang yang masuk ke sini suku lah gitu. Nah, jadi sehingga pasak ini ada yang penyalah artinya. Pasak itu apa namanya itu, kata kalau orang sepintas selalu dengar pasak artinya dia pakai golongan. Itu salah besar. Yang sebenarnya pasak ini mempersatukan dari yang datang sampai yang asli di sini itu. Sehingga terjadilah tiang ini berdiri tegak dan pembangunan juga sama di situ. Satu hari pun siapapun suku manapun dia pernah berbuat baik di desa Kebebu, dia pasak Kebebu. Itu untuk mempersatukan yang lama dengan yang baru. Pasaknya itu perumpamaan atau memang ada? Pasak itu memang ada. Salah satu contoh ini tiang. Nah, kalau sekarang kan pakai baut ya. Nah, kalau zaman dulu kan pakai kayu pasak ini. Seperti tiang bendera kan pakai belian. Itulah yang dinamakan pasaknya. Dia mempersatukan dengan yang lama dengan yang baru. Berarti dia berpisah tiang jadikan satu gitu. Ini pasak. Itu perumpamaan berarti. Ya, perumpamaan. Saya kira di sini ada monumen pasaknya itu sendiri. Itu perumpamaan. Kalau Kebebunya sendiri, Pak? Kalau Kebebunya gini, di sini dulu sungainya kecil. Nah, jadi kecil ketika itu beberapa orang yang sekitar ini, dia ada namanya pasang bubu kan itu. Bubu kan pasang. Ketika air besar mau itu, inilah bubunya itu kan di Nanga Kebebu sampai ditulis, dibikin nama Nanga Kebebu. Artinya itu kan ada sebar apa namanya tuh ya? Apa namanya kalau bahasa Indonesia ya? Kan jaring yang untuk sebelum di tanggal pasang bubu kan kita pasang ini apa namanya pagarnya ya? Buat pagar gini. Pasanglah bubu di situ. Buat bubu nggak lari. Ya, kan nggak bisa lewat dari mana kan itu. Jadi terjadilah di situ namanya Nanga Kebebu. Jadi orang ramai-ramai suka pasang bubu. Nah, zaman dulu setelah itu lagi ada sekarang udah setelah pasang bubu itu ada namanya tekala. Ada sebarnya kayak gini, apa namanya jari ya? Nah, itu yang biasa dapat ikan besar, tapi pasangnya menghadap hulu sungai. Karena ada ketika musim musim ikan baung kalau ini bilang, Pak. Ada baunya tuh kan, kalau perempuan dari hilir nih loncat hulu dia masuk lagi di situ. Jadi kalau udah masuk dalam
kalau kami bilang itu tidak bisa keluar dia. Nah, cuman sekarang kan karena banyak apa nama aja sawit ada apa jadi erosinya tuh apa namanya tanahnya itu kan banyak keluar ke Kelibu jarang Jadi lagi. enggak terlalu. Tapi masih bikin masih sih. Dapatnya kurang. Berarti Kebebu itu asalnya tempat orang naruh bubu. Iya, masang bubu. Masang bubu. Masang bubu. Cari ikan, Mbak. Jadi pasak itu adalah tiang untuk menyatukan tiang. Iya. Jadi intinya pasak. Kalau arti pasak itu adalah untuk menyambungkan tiang. Kebebu itu nama daerah sini. Awal katanya karena ada sungai tempat masang bubu untuk naruh bubu. Iya. Nah kalau pasak Kebebunya sendiri ini kan organisasi atau ada apa wadah atau apa gitu pasak Kebebunya sendiri itu. Kalau pasak Kebebu itu sebagai wadah itu. Jadi wadah karena kenapa kami dibilang itu sebagai wadah karena ini tiang yang di atas tadi yang disambung oleh pasak adik itu bermacam-macam suku agama gitu. Agama ada juga agama lain masuk itu. Berarti orang yang masuk dalam pasak Kebebu ini adalah orang-orang yang berbuat sesuatu. Iya, berbuat sesuatu Kebebu. Ada programnya enggak Pak pasak Kebebu ini? Kalau sekarang sudah ada program pasak Kebebu ini begini. Ada namanya kelokak buah itu tadi itu programnya akan datang akan mendatang. Kelokak buah itu apa Pak? Kelokak buah itu macam-macam. Ada durian, pokoknya buah lokal itu. Oh, ingin apa namanya? Membudidayakan buah-buah lokal. Buah-buah lokal. Sekarang udah mulai kan musim buahan, mudah-mudahan nanti tahun akan datang kami akan ini apa namanya buat yang makan durian itu yang siap apa mana mau kan bebas itu enggak pakai bayar ke apa tuh. Bukan apa buka turnamen apa namanya itu makan durian. Oh, lomba makan durian. Nah, itu rencananya. Kalau udah ada musim durian ya, kan di sini kalau musim durian kan tidak ada harganya. Paling-paling harganya 2.000 satu biji. Oh, sampai segitunya. Iya. Jadi mungkin nanti kalau musim durian bisa saya main di sini ya. Insya Allah ke rumah saya aja. Sok bang. Datang aja ke rumah. Saya suka. Baik aja nu. Iya. Berarti apa akan ada budidaya makanan apa buah-buah lokal? Iya, buah-buah lokal. Kalau buah-buah lokal memang menarik Pak. Buah-buah lokal kita itu kan ada banyak sekali ya. Kita rambutan aja ada banyak jenisnya. Iya. Mulai dari yang beleti lah, yang apa, sampai yang kelotok tuh ada langsat, mulai dari jimbe apa? Jimbe rambai. Nah, ya, banyak terus nangka kita punya cempedak. Iya. Karena hampir enggak semua tempat Indonesia ada cempedak Pak. Di sini berarti salah satu programnya itu. Ingin program lain selain itu? Selain itu kita mau buka ini pasak Kebebu ini mau buka apa namanya tempat wisata air tuh yang di jalan itu. Yang itu program pasak Kebebu tuh. Oh, itu program namanya Danau Kubu. Iya, Danau Kubu. Jadi kan kita kalau dulu tuh kan belum ada kalau zaman tua dulu. Mari kita sama-sama maksudnya kan kita sambung lagi pasak ini supaya tinggi tiangnya, supaya programnya lebih bagus lagi kan. Itu yang pasak. Intinya pasak Kebebu ini adalah kumpulan orang-orang yang ingin berbuat sesuatu untuk kemajuan desa Kebebu inilah intinya. Nah sekarang kita ngomongin tentang posisi Bapak sebagai punggawa. Apa sih Pak bedanya punggawa dengan temenggung ya kalau di ya? Kalau di temenggung ya, bedanya punggawa dengan temenggung itu sendiri kira-kira. Kalau saya pikir kalau memang penggawa dengan temenggung itu cuman beda nama aja. Arti menjalankan tugas itu sama. Ya. Adatnya itu memang agak lain. Kalau temenggung itu pada suku-suku orang-orang yang Kristiani gitu. Kalau ya namanya penggawa ini arahnya ke suku Melayu gitu. Karena itu kadang-kadang kami bingung. Kami sebagai orang Senganan mau pilih kemana gitu Pak. Itu yang jadi pertanyaan besar sekarang belum terpecah. Saya sendiri pun kalau memang kami ada nanti pertemuan itu akan saya pertanyakan. Kan begini Pak, kalau memang Temenggung tuh kan dia karena
kalau penggawa orang Melayu istilah adatnya. Lalu kami ini sebelahnya kan Dayak ya. Darahnya Dayak, Dayak. beragama Muslim. Nah, adat mana yang harus kami pegang itu? Nah, ya ada pertanyaan itu Ya, berarti ya. sampai sekarang belum terjawab. Nah, jadi sekarang sementara Imam Penggawa ini dia menggunakan adat Melayu. Itu yang jadi masalah. Sebenarnya berat hati rasanya mau megang adat Melayu kan. Jadi artinya kalau ada Dayaknya saya dikirikan itu lah. Nah, kalau saya megang adat Dayak, adat Melayu ini dikirikan gitu. Jadi yang orang khususnya orang kata Kebahan yang Senganan itu yang udah masuk Islam. Yang Senganan. Iya. Senganan ini adalah sebutan orang Dayak yang masuk Islam. Nah, khususnya orang kata Kebahan. Ada juga orang Kebahan yang masuk Islam. Kebahan sendiri ini suku. Suku Kebahan itu gini. Suku Kebahan itu banyak. Jadi Kebahan ini ada yang udah Muslim, udah Senganan, kemudian masih ada atas. Cuman kalau kata Kebahan, kalau udah namanya kata Kebahan itu udah asli Muslim, udah Muslim semua gitu. Itulah bedanya antara Kebahan dengan kata Kebahan. Berarti Kebahan ini suku, daerahnya apa? Banyak. Mencakup daerah mana aja, Pak? Kalau daerah ini Pinu Utara banyak Kebahan, kemudian Pinu Selatan, Pinu ini yang banyak. Pinu dari Kelaki sampai Selau itu asli itu. Memang kata Kebahan. Itu kata Kebahan semua ya, dari Kelaki. Apa daerah pesisir nih? Ya, pesisir Melawi. Nah, hukum adatnya sendiri seperti apa, Pak? Apa kalau misalnya yang Bapak bidangi saat ini? Kalau saat hukum adatnya ini ada adat istiadat, ada adat. Kalau adat istiadat itu digunakan sehari-hari. Artinya sehari-hari bila kita anak melukai anak seseorang, adat istiadatnya apa? Artinya kasih beras, besi gitu, ayam gitu. Itu harus tuh. Itu adat istiadatnya. Adat istiadat. Kalau adatnya? Adatnya ini kan untuk mencegah kejahatan. Artinya gini. Kalau orang pemanya merampas istri seseorang kan, itu kena adat, bukan adat istiadat, itu kena adat. Itu dia adat, artinya pencegahan. Coba, udah kena itu. Kemudian masuk rumah tanpa izin, itu udah kena adat. Itu adat. Adat, kena adat itu, bukan adat, tidak ada adat istiadat. Kalau adat istiadat ini digunakan setiap hari. Artinya mentata sopan santun itu. Tata sopan santun. Tentunya untuk kelakuan sehari-hari kayak tingkah laku apa itu ada istiadat. Dan kalau itu semua ada aturannya enggak? Ada aturannya. Bentuk aturannya seperti apa, Pak? Itu tertulis. Tertulis. Inilah yang kita bingung kadang-kadang di suku yang kita Dayak kan ada juga itu aturan itu agak lain. Yang ada Melayu ini kan lain itu. Itu yang jadi kami ini pertanyaan. Jadi kalau saya sekarang karena gue dekat dengan wilayah Melayu, mau terima saya pakai Melayu, sehingga namanya dipanggil Penggawa kan itu. Berarti ada banyak itu aturan, jadi semacam undang-undang bentuknya nanti yang dilakukan. Iya, dilakukan. Kita kalau kecamatan Ngapinuh lain sendiri adatnya, lain kecamatan lain lah. Dan kalau undang-undang kan pasti ada yang melanggar, pasti apa? Nah itu sanksinya apa, Pak? Dari adat? Sanksi adatnya apa? Berupa apa itu? Itu tergantung dari pelanggaran. Kita lihat pelanggaran. Di situ ada pasal-pasalnya seperti KUHP lah gitu. Ada pasalnya kalau ini ada. Jadi pakai real di sini kan. Kalau yang Dayak itu ada pakai tail, ada yang pakai ilun gitu. Itu Dayak tuh. Kalau kita Melayu ini pakai real itu. Dan sanksinya berupa pasti bayar. Real. Kalau 1 real itu dihitungkan kita rupiah itu berapa? Sebenarnya dalam aturan itu sesuai dengan harga emas berlaku sekarang. 1 real itu 1 gram. Tetapi ada kebijakan antara Dewan Adat ini, kita lihat ada keputusan umpamanya 300. Nanti nilai adatnya nilai dari real ini. Umpamanya kita nikah lalu saya ceraikan istri kan, itu kena 20 real per mas.
20 real per mas itu kalau kali 300 6 juta kan tuh. Tapi kalau sekarang kan 700. Kemarin malah sempat harga emas sampai 1 juta. Iya. Itulah dia sesuai dengan harga emas. Cuman sekarang kan kita enggak mau. Kita lihat situasi kondisi setempat kan gitu, keadaan orangnya gimana. Kita sebut banyak-banyak pun kalau dia enggak bayar. Dan itu yang ini, jangan sampai adat ini dikomersilkan. Ya, setiap suku punya aturan-aturan yang berbeda. Dan kalau misalnya kejadiannya di satu suku, misal dia punya suku A, dia melakukan kesalahan di suku B, nanti aturannya ikut suku yang B, ikut yang di B. Mana kejadian itu? Oh. Dia nggak boleh bawa dia tuh. Oh, gitu. Kalau orang sana kan kejadian Pak kita di sini, nggak boleh dia pakai hukum dia nggak boleh, harus hukum di sini harus diselesaikan dan adatnya pun ada di tempat. Nah, uang adatnya itu nanti dikemanakan, Pak? Itu ada petunjuknya di situ. Oh. Apakah kembali dengan orangnya? Kalau untuk yang pasti dikeluarkan itu sapu meja, Pak. Sapu meja 1 real per mas. Itu untuk kegunaannya tuh untuk orang minum, untuk tamu lah gitu. Oh. Itu sapu mejanya. Kembalilah dengan penggawanya. Kalau penggawanya paling 100.000 tuh, Pak. Kalau yang lainnya untuk makan apa semua tamu-tamu itu. Lalu kalau memang sudah lebih dari itu adat istiadat tuh, Pak. Itu harus tuh. Kalau belum dibayar itu kita belum buka buku. Kalau udah bayar itu baru buka buku. Baru kita tanya ke pihak apa masalahnya dan sebagainya. Baru kita masukkan dalam pasal-pasal. Nah, ini kalau misalnya ini kan kadang masalah yang adat itu kadang ada bersangkutan juga dengan masalah hukum hukum negara KUHP. Nah, itu gimana penyikapannya? Ini kan ada aturannya, Pak. Kalau mencuri sebenarnya kalau sekarang kan di dalam 100.000 itu bisa dikena 2 real per mas. Tapi kalau ada lebih dari 100.000 itu enggak boleh tuh. Itu harus serahkan ke hukum negara. Begitu juga kalau yang lainnya kan gitu juga. Kan ada aturan tuh. Itu bisa dilepas seperti orang begini, orang nikah. Cerai. Kemudian hartanya gimana? Adat ini hanya menyampaikan bahwa ini harta kamu ini. Nanti pembagiannya tuh itu terserah kedua belah pihak. Kalau dia mau jelas lagi ke pengadilan. Kalau mau ikut aturan agama ya ikut aturan bagi waris agama lah. Atau ikut hukum adat. Kayak gitu. Berarti sebenarnya hukum adat ini bisa dikatakan adalah aturan-aturan yang mengatur masyarakat di suatu suku, suatu desa, suatu suku, dan bentuk hukumannya adalah berupa bayar real itu, bayar real atau ulun atau apa tail itu tergantung tempat itu. Gitu. Berarti itu garisnya seperti apa? Sampai ke budayanya atau hanya ke perlakuan sehari-hari aja? Sampai budayanya, Pak. Sampai budaya. Jadi hukum adat itu sampai budaya. Seperti kita masuk rumah tuh ada hukumnya. Kalau salah itu kan seperti kita lupa ada hukumnya. Bakar ladang ada hukumnya kalau salah itu. Itu ada semua di situ. Jadi tergantung kita dia kalau laporan ini bagaimana kesalahan ini kita follow, kita lihat dalam buku masuk di sini ini hukumnya itu. Nah, ini tadi Bapak nyebut bakar lahan nih. Saya agak tertarik dengan bakar lahan. Karena daerah kita itu kan sering banyak terjadi kebakaran lahan. Aturan kalau hukuman adatnya gimana tuh, Pak? Aturannya begini. Setiap mulai dari nebas, dia bikin sekat apinya, dia harus ngasih tahu. Kemudian ketika pembakaran, dia harus ngasih tahu ketua adat, kepala desa dan masyarakat nanti kita ramai-ramai. Gitu. Dan polisi tidak boleh begitu terbakar lalu jemput orang itu tidak boleh. Itu harus diadat di desa dulu. Sekarang gini kan nggak boleh tuh. Adat tuh bisa angkat ke hukum negara. Bisa diambil orang, nggak boleh itu. Harus dia diselesaikan asalkan dia udah ngikut prosedur di adat itu. Sekarang itu. Berarti ada koordinasi juga antara hukum adat sama hukum. Iya, hukum negara. Ada. Berarti ada proses mediasi juga dengan polisian. Ada. Berarti gitu. Berarti hukum adat itu tidak semena-mena ya. Kita ada aturannya, ada
Karena kan kalau saya dulu waktu masih kecil ini maaf lah ya, sering kadang tiba-tiba ada sesuatu kena adat, ada sesuatu kena adat, dan kadang hitungannya agak agak tidak masuk akal dulu ketika zaman masih, mungkin ketika sekarang sudah mulai memperbaiki itu apa, atau sistem adat seperti ini sudah diperbaiki, sudah seperti apa, selalu ada perbaikan atau gimana dari dulu? Kalau saya lihat itu perkembangan pada suatu daerah. Ada daerah yang memang tidak mau itu, memang malahan adat ini dikomersilkan. Itu yang selama ini saya lihat. Khususnya bukan orang Muslim. Itu maaf saya ngomong. Tapi kalau kita di sini tidak boleh. Memang udah mulai teratur lah gitu. Kalau ada apa-apa kita buka buku. Ada apa buka buku. Gitu. Kalau mereka enggak, biasa kan hanya karang-karangan itu. Kalau ini apa yang beragama Islam ini penggawa-penggawanya ada persatuannya enggak Pak di kabupaten? Ada. Oh, ada. Itu namanya Dewan Adat itu. Jadi DAD di kabupaten, di kecamatan ada. Oh, berarti DAD itu nyangkup semua? Iya, nyangkup semua. Nyangkup Melayu sama ya semua sama-sama. Nanti di Dewan Adat itu ada yang non Muslim ya, ada yang Muslim, ini sama itu. Dan ini kalau batas kerja kan. Kalau namanya penggawa di desa ini sebatas wilayah desanya aja. Tuh, kalau kecamatan sebatas kecamatan dia aja. Nah, kalau ada kabupaten ya sebatas kabupaten dia bisa kerja aja. Itu ada anunya nggak Pak? Apa? Aturannya disamakan nggak? Setiap daerah ketika sampai ke DAD itu ada aturan yang baku sama gitu nggak? Ketika masuk ke suku-suku ini Lain-lain. Oh, lain-lain. Berarti di sana itu hanya pusat apa? Iya. Ketika kita nyampe sana setiap suku-suku bawa aturan-aturannya sendiri. Jadi gitu ya. Menarik sekali perbincangan kita kali ini. Ya, terus terang ini hal-hal yang baru apa? Saya mencoba untuk apa? Untuk nyari tahu hal macam ini. Gitu. Mungkin kita sampai di sini dulu aja Pak, karena berhubung waktu, karena ya udah siang waktunya Bapak istirahat juga. Terima kasih atas waktunya. Mungkin kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi, bisa bincang-bincang lagi tentang tema apa. Kita kan baru ngobrol secara luas nih hari ini. Mungkin kapan-kapan kita bisa ngobrol lebih khusus temanya apa, karena tentang adat ini kan, adat istiadat ini luas sekali. Atau mungkin nanti kapan-kapan kita bisa bahas poin per poin. Ya, boleh. Misalnya ada aturan, kita sama-sama belajar. Jadi dari kata ke Bahari punya aturan seperti ini. Mau ke sini jangan seperti ini loh, ada aturan seperti ini udah tertulis. Mungkin itu bisa kapan-kapan bisa kita lakukan. Insyaallah. Itu saya terbuka. Kawan-kawan kita juga akan banyak main ke Bebu. Iya, insyaallah. Karena ke Bebu ini kan salah satu mitranya Suar Institut. Jadi ya kami kan bagian dari Suar Institut juga, bagian dari FPB. Jadi pasti akan banyak main ke sini. Alhamdulillah. Kapan-kapan lah kita bikin video-video seperti ini yang bisa mengedukasi masyarakat Kabupaten Melawi. Oke, begitu para sahabat Laman Inspirasi, terima kasih sudah menyaksikan video kami, dan terima kasih kepada Pak Lidin sudah menyediakan waktunya, menyiapkan waktunya, dan menerima kami dengan baik ini. Dan mohon maaf kalau misalnya kami ada kesalahan, ada kata-kata yang nggak pas, mohon maaf lah. Ya, sama-sama. Nanti tiba-tiba ada yang nggak pas, kita kena adat. Bercanda. Oke, terima kasih para sahabat Laman Inspirasi, dan video ini termasuk 120 episode video kerjasama antara Suar Institut, Forum Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Melawi, dan WWF Indonesia Bagian Kerja Kalimantan Barat. Terima kasih dan salam Laman Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.